Belakangnya 118. Nomornya 118. Yang belakangnya 118. Saya tanya dulu satu-satu. Kamu nomor teleponmu berapa sih? Yang 118 siapa punya? Tahu, Pak. Wah, Kalian? Kamu? Mana? Belakangnya? Namanya apa, Pak? Nah, biar tim dulu. Dulu. Awalnya remaja ini mengelak, dituduh sebagai pelaku. Gimana? Ini bajumu bekas darah ya? Mana Pak? Bukan Pak. Hah? Bukan. Bekas darah kan bajumu nih? Mana Pak? Bukan Pak. Beneran. Oh, bukan ngotot banget lagi. Oh iya. Ini baju bekas darah ini darah apaan nih? Mana Pak? Ya Allah Pak. Bukan Pak. Sampai akhirnya Arif tak bisa berkutik ketika polisi menemukan bercak darah di baju yang dikenakannya. Bang aja. Salat ya. KTP-nya mana? Selain proses penangkapan tersangka Rahmat Arif, kami juga memiliki video amatir proses penangkapan 2 tersangka lainnya. Tetaplah di Mingkap Tabir. Skipper. Ditolak untuk melakukan hubungan intim. Itulah alasan kenapa salah satu pelaku yang merupakan kekasih korban nekat berbuat keji. Dibantu 2 pelaku lainnya, mereka pun menghabisi korban. Dan udah hampir 2 bulanan Pak. Dan setiap ketemu dia ngatain saya begitu Pak, jelek lu, pahit gitu Pak. Kayak cangkul kan masukin, saya dorong dulu kan Pak. Itu dibantuin sama saudara si Alim. Berapa? Terus kata dia nggak ada duit, ya udah saya bayarin aja. Itunya katanya berapa? Dia, ya udah berapanya saya adanya cuma cepat doang, jadi buat beli rokok. Boleh buat beli rokok kata dia. Iya sepanjang. Kamu malam-malam jam berapa ketemu? Dalam waktu bersamaan, selain menangkap tersangka Rahmat Arif, polisi juga menangkap remaja berinisial RAL di tempat tinggalnya. Remaja yang masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini merupakan kekasih korban. Pada hari yang sama, tim kedua berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara RAL yang masih berumur 15 tahun 5 bulan tersebut di rumahnya. Kamu ketemu dia di situ? Kamu kenal Bowo? Kenal dia tahun itu. 3 tahun? Kontrak di mana? Dia kontrak di samping rumahmu? Bowo itu. Jadi kenal betul ya? Iya, maksudnya kamu hafal betul Bowo itu. Wakil itu apa ya Bang? RAL mencoba berkelit saat polisi menginterogasi soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Eno Pariha. Namun akhirnya ia mengakui perbuatannya. RAL pun diminta untuk menunjukkan pakaian yang dikenakannya saat menghabisi nyawa Eno. Berapa? Skipper. Iya bajunya. Yang mana? Itu kali itu. Ini bukan? Ini bukan. Warna apa? Warna hitam. Skipper. Bukan. Skipper. Nih. Masukin. Celana. Kaosnya. Dan 1 hari kemudian, Minggu 15 Mei 2016,
polisi kembali menangkap satu tersangka lain atas nama Imam alias Bonjol. Untuk mengetahui lebih dalam soal kasus ini, kami sempat mewawancarai 3 tersangka di Mapolda Metro Jaya. Dan inilah pengakuan tersangka RAL kepada kami. Ketemuan yuk, saya ajak Pak. Terus korban nanya, di mana ketemuannya? Saya jawab lagi Pak, udah jangan jauh-jauh, di situ aja, di Max-nya. Udah nih kodenya, pokoknya nanti malam dia ngebuka pagar. Pagar itu nggak dikunci Pak. Ya hampir mau jam 12-an Pak. Ya saya langsung menghampiri Pak. Setelah menghampiri, saya langsung masuk ke kamar pakai mengetok. Saya langsung duduk dekat korban, di depan korban. Korban itu kondisinya lagi duduk di kasur. Waktu itu udah hampir 30 menit lebih, kita mulai ngawur. Dia lihat apa, korban menanyakan Pak kepada saya Pak. Dia nanya, kawin muda enak enggak Pak? Terus saya jawab, nggak tahu, coba aja rasain. Emang mau, kata saya gitu. Kata dia terserah. Dalam kesempatan itu RAL dan Eno sempat berbuat mesum. Dan ketika RAL ingin melakukan hubungan layaknya suami istri, Eno menolak. RAL pun kesal. Nggak jadilah, ntar takut hamil tuh, begitu. Jadi dia langsung duduk, cuman langsung nutupin selimut, nggak pakai, cuman ngebaikin pinggiran tentoknya, nggak pakai celana, setahu saya Pak. Saya langsung keluar kecewa, nggak ada 15 menitan lah Pak. Saudara Arif datang Pak. Kebetulan saat itu Rahmat Arif hendak membeli rokok. Jam 12 lebih dikit lah Pak, kan saya niat saya keluar beli rokok. Nah, di saat saya mau keluar beli rokok itu saya bertemu dengan saudara Alim Pak. Saya bertanya sama dia, kamu ngapain di sini? Saya habis ketemu sama si Indri itu Pak. Dia ngomong si Indri, kan saya nggak kenal Pak. Si Indri itu siapa emang? Itu anaknya tinggi. Yang mana orangnya? Itu orangnya tinggi. Coba sih kasih unjuk sama saya pengen tahu. Rahmat Arif juga ternyata menyimpan dendam kepada Eno. Dendam udah hampir 2 bulanan Pak soalnya Pak. Setiap kerja Pak, setiap kerja kan dia ngambil air tuh di atas. Saya kan kerja di atas, dia kerja di bawah. Nah setiap ketemu dia ngatain saya begitu Pak. Pahit gitu Pak. Jelek lu, pahit gitu Pak. Seperti sudah direncanakan, pada saat bersamaan tersangka Imam alias Daus juga datang ke mes Eno. Rupanya Imam memang sudah berniat untuk menghabisi Eno pada malam itu. Dia emang udah niat jahat. Kan sakit hati saya sama dia. Karena saya nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Udah, saya pergi ke mes Eno, lalu ketemu juga saudara Alim sama Arif. Si saudara Arif itu ngajakin saya buat ngerjain Eno. Bak gayung bersambut, ketiga remaja yang sama-sama dikecewakan oleh Eno Parihah ini langsung berbuat nekat. Peristiwa pembunuhan pun terjadi. Masuk tuh saudara Alim duanan. Pas masuk saya langsung ngebruknya sama pangkal. Terus saudara Arif megang kakinya. Saudara Alim saya suruh buat ngambil cangkul, buat nyanyi. Cepat pun cari barang apa aja gitu. Yang dia dapat cangkul Pak, cangkul lehernya sebelah sini. Sungguh biadab, ketika dalam keadaan terluka parah, Rahmat Arif kemudian menyetubuhi Eno. Lebih kejamnya lagi, Rahmat Arif memasukkan gagang cangkul ke organ intim Eno. Kayak cangkul saya masukin, saya dorong dulu kan Pak. Saya dorong, itu pun dibantuin sama saudara si Alim. Belum Pak, masih sekarat Pak. Itu kan saya dibantuin sama saudara Alim. Terus ngebantuin kaki ini kanannya buat ngebuka. Nah sambil ngebuka saya megangin kaki kiri lah Pak, sambil mendorong cangkul itu. Nah itu 2 kali, terus sampai sama tangan, terus pakai kaki Pak, kaki kiri. Perbuatan ketiga tersangka begitu kejam. Dan inilah sejumlah barang bukti yang disita aparat kepolisian daerah Metro Jaya.
pemukiman yang cukup padat, yang mana di lokasi mes itu sendiri juga tingkat interaksi sosial antara masyarakatnya cukup tinggi. Harusnya hal itu bisa dicegah, tidak terjadi jika masyarakat sekitar kemudian satu sama lain mempunyai kepedulian, kan, minimal terhadap orang-orang asing. Kemudian melihat gelagat-gelagat aneh, itu kan dari kelihatan dari waktu, jam malam, dan lain-lain. Itu harusnya bisa dicegah. Eno Parihah, gadis manis itu menjadi korban kebrutalan remaja yang tidak bisa membendung hasratnya. Dan proses rekonstruksi menjadi bukti betapa kejinya para pelaku. Baik hati dan suka menolong sesama teman, itulah sosok Eno Parihah. Kini gadis cantik itu telah pergi bersama cerita keji yang ia alami. Dan udah hampir 2 bulanan, Pak. Dan setiap ketemu dia ngatain saya begitu, Pak. Jelek, pahit gitu, Pak. Kayak cangkul saya masukin, saya dorong dulu kan, Pak. Itu dibantuin sama saudara si Alim. Untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan, polisi pun menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Eno Parihah. Sudah sejak pagi, ratusan warga berkumpul di sekitar mes Karyawati PT Polita Global Mandiri. Mereka ingin melihat secara langsung proses rekonstruksi kasus terbunuhnya Eno Parihah yang dilakoni langsung oleh ketiga tersangka. Sini posisinya. Sejumlah spanduk berupa aksi kecaman warga yang meminta agar pelaku dihukum mati pun digelar. Sempat terjadi keributan di tengah-tengah proses rekonstruksi. Kamu saya bawa ya? Kamu saya bawa ya? Kamu saya bawa? Terus kenapa kalau kamu saudaranya? Ini sudah apa polisi? Percayakan sama polisi. Jelas kamu. Salah satu keluarga korban mencoba memukul tersangka. Tak lama kemudian, rekonstruksi pun kembali dilakukan. Dalam rekonstruksi ini, terlihat jelas bagaimana para pelaku dengan keji menghabisi korbannya. Di mata teman dan atasannya, Eno dikenal sebagai gadis cantik yang periang, perhatian, dan sering menolong teman-temannya. Kesehariannya itu si anak ini, si almarhumah, memang anaknya agak periang dan selalu ceria. Baik. Hal apa aja dia suka bantu. Enggak makan, kasih makan dia begitu. Makan yuk, baik. Tak ada yang menyangka kalau Eno harus tewas secara tragis di tangan salah satu rekan kerjanya sendiri. Tidak menyangka. Karena kondisi anak juga ya, kalau sama ini saya ngeliatin tubuhnya tidak bertato. Saya juga tidak pernah ngeliatin dia di pabrik itu dia minum atau mengkonsumsi gitu ya, obat-obatan. Itu belum pernah sih kalau seperti itu. Menurut psikolog Universitas Indonesia, Rusmini Agus Salim, kasus pembunuhan Eno merupakan kombinasi dari sifat jahat manusia hingga pelaku tega melakukan hal sadis. Ada dorongan seksual di sana karena melihat si perempuan ada di situ dan tidak berdaya, ternyata apa? Ada kebencian di sana, ada macam-macam gitu. Nah itu yang kemudian menurut saya jadi dorongan terbesar untuk dirinya untuk kemudian melakukan hal tersebut. Selain kasus pembunuhan karyawati di Tangerang, Banten ini, Menyingkap tabir juga akan menyajikan liputan mendalam mengenai tewasnya seorang dosen di tangan mahasiswanya sendiri.
Seperti apa kasusnya? Ikuti terus Menyingkap Takbir. Pelaku dari tempat kosnya, kemudian ini ada palu yang juga disiapkan oleh pelaku dari rumahnya, kemudian ini ada topi. Jadi topi ini yang dikenakan oleh pelaku pada saat melakukan pembunuhan kepada korban. Kemudian ini adalah jaket pelaku pada saat melakukan perbuatan itu. Kemudian ini ada pakaian korban, ya. Jadi ini pakaian korban yang dikenakan pada saat menjadi korban pembunuhan. Dan ancaman berat pun sudah menanti Roy. Pasal primer yang kita tetapkan adalah pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Subsidiarnya pasal 338 pembunuhan, dan lebih subsidiar lagi 351 ayat 3 KUHP, yaitu pengenaan yang mengakibatkan meninggal dunianya orang lain. Itu bisa mati seumur hidup. Kini Nurain Lubis, dosen yang sudah 29 tahun mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, telah pergi untuk selama-lamanya. Tak ada yang menyangka kalau bu dosen satu ini pergi dengan cara yang cukup tragis. Dia orangnya lembut, bahkan dia menuturkan dirinya sama mahasiswa maupun mahasiswi bunda, ya. Dia bilang bunda, dia selalu menyatakan dirinya bunda. Di samping dia memang orangnya lembut, ya, tapi dia disiplin. Sementara itu di mata mahasiswa lainnya, Nurain yang akrab disapa Bunda merupakan sosok dosen yang tegas. Ya, orangnya tegas, kalau bicara tutur katanya lembut, kalau mengajar selalu senyum. Cuman Bunda itu kalau bilangnya cuma sekali aja, habis itu bilang sekali, anak murid itu langsung dengar, langsung patuh. Menyusul peristiwa pembunuhan ini, beredar kabar kalau tersangka Roy Mardo Shah Siregar nekat menghabisi nyawa dosennya lantaran sebelumnya ia pernah dipergoki oleh korban tengah berbuat mesum di dalam kampus. Namun, semua itu dibantah oleh pihak kampus. Kami sama sekali tidak mendengar informasi itu, dan saya pikir informasi tidak benar. Karena pihak kepolisian pun sampai sekarang yang kita dapatkan informasi secara resmi, tidak ada informasi catatan apapun bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan di luar batas normal di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menyikapi kasus ini, psikolog Universitas Indonesia Rusmini Agus Salim mengungkapkan, perilaku keji yang dilakukan oleh tersangka Roy merupakan akumulasi dari sejumlah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh tersangka. Pada diri si mahasiswa ini sendiri sebetulnya sudah ada banyak menumpuk hal atau masalah yang tidak terselesaikan. Bisa masalah pribadi dengan orang lain, bisa masalah di keluarganya sendiri, bisa masalah ekonomi, bisa masalah macam-macam. Nah, bisa juga masalah dengan para dosen atau dosen ini, bisa banyak. Nah, itu kalau dia pendam dan tidak semua terselesaikan, manusia kalau tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tidak bisa menguraikan itu masalah dengan baik, mencari solusinya, itu membuat sesuatu beban yang luar biasa, yang biasanya orang bisa jadi depresi, bisa macam-macam gitu. Nah, ini mahasiswa mungkin sudah punya sekian tumpukan masalah di dalam dirinya. Begitu ada teguran seperti itu, sedang sensitif-sensitifnya, itu bisa menjadi pemicu untuk kemudian dia melakukan self. Bilangan minggu telah berlalu. Keluarga besar Nurain Lubis masih belum bisa melenyapkan kesedihan yang mereka alami. Meski sudah mengikhlaskan kepergian korban, namun keluarga tetap menuntut agar polisi memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Kami mengharapkan supaya kasus ini diselesaikan dengan hukum yang berlaku, yang seadil-adilnya, yang sepantas-pantasnya dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku terhadap saudara kami ini.
saya sudah banyak membilang pada saya, semuanya pada membilangkan supaya pelaku dihukum hukuman mati. Remaja cenderung labil dan emosinya mudah tersulut. Dari dua kasus yang telah kami sajikan ini, terlihat jelas bagaimana bobroknya perilaku remaja bangsa ini. Membunuh seolah hal yang biasa bagi mereka. Pertanyaan besar yang harus dijawab, siapa yang salah dalam hal ini? Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa.